Lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anakku sekalian? Apakah semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alamin. Ya. Apakah suara ibu terdengar semuanya? Oh, sangat jelas. Sangat jelas sekali. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya, yang akan dipimpin oleh, jangan Nanang dulu ya, coba sekarang. Ya, sama Bu, yang saya lainnya lupa. sama perempuan ya, coba sama Dewi. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar materi pembelajaran kita dapat bermanfaat buat kita. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu akan mengabsen ya, satu persatu di antara kalian, apakah sudah hadir atau belum ya. Nova, ada Nova? Hadir, Bu. Ahmad Fauzan? Paling depan, Bu. Ya, Nanang? Hadir. Utari? Siap, Bu, hadir. Wais? Hadir, Bu. Zaki? Hadir, Bu. Dewi? Hadir. Jayanti? Hadir, Bu. Rudi? Rudi, ada Rudi? Kemana ya Ada, Rudi? Bu. Oh ya, alhamdulillah. Berarti semuanya sudah hadir ya anak-anak pada hari ini. Ya. Tidak ada yang izin, tidak ada yang sakit, alhamdulillah. Dan untuk selanjutnya, Amin. dan untuk selanjutnya, Ibu di minggu yang lalu sudah membahas tentang apa coba anak-anak? Iman kepada hari akhir. kiamat. Hari ya, akhir. iman kepada hari kiamat atau iman pada hari akhir, betul. Ada yang tahu apa hari kiamat itu? Hari Bu. terakhir. Berakhirnya hari berhancurnya dunia, Bu. Ya, betul. Nah, ada berapa macam hari kiamat? Ada Dua. dua, Bu. Ada dua, Bu. Kiamat apa saja? Kiamat Kubro dan Kiamat kubro Besar. dan kiamat kubro. Ya. Insya Allah semuanya sudah paham ya anak-anakku apa itu tentang kiamat, apa kiamat kubro dan apa itu kiamat kubro. Alhamdulillah. Dan untuk selanjutnya sekarang kita melanjutkan materi. Tapi sebelumnya Ibu akan memberikan sebuah cuplikan. Ya, Ibu akan memberikan sebuah cuplikan. Nah, ada yang tahu ini sosok siapa? Soeharto, Bu. Bapak Presiden. Bapak Presiden Soeharto. Habibie dan Habibie. Ya. Bapak Habibie. Ya, dengan Bapak Habibie, betul. Ya. Ya, itu sedikit ya tentang sosok yang sangat menginspirasi bagi kita semua. Namanya siapa? Bapak B.J. Habibie. Ya. Berkaitan dengan hal tersebut, Ibu akan membahas tentang yang namanya berpikir kritis, ya, atau disebut critical thinking, dan kaitannya dengan Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai ayat 191. Akan Ibu bahas kali ini adalah tentang berpikir kritis, atau ada di dalam Quran surat Ali Imran ayat 190 ayat 191. Kompetensi dasar yang pertama ya,
Ibu akan membahas tentang mengevaluasi, kemudian membaca Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai ayat 191. Dan keterkaitannya dengan berpikir kritis atau disebut juga critical thinking. Kemudian kalian bisa mendemonstrasikan ya keterkaitan antara Quran Surat Ali Imran dengan berpikir kritis dan juga menyajikan sikap kritis dan ciri-ciri orang yang berlaku ulil albab. Kemudian tujuan pembelajaran kali ini ya, kalian bisa menganalisis Quran Surat Ali Imran ayat 191 sampai ayat 190 sampai 191. Nah, kemudian kalian bisa mendemonstrasikan hafalan, kalian bisa menunjukkan sikap kritis sebagai implementasi dari pemahaman Quran Surat Al Imran ayat 190 sampai 191. Ya. Selanjutnya, gitu ya. Berhubung dengan tadi video ya, yang Ibu tadi share tentang siapa? Tentang BJ? Ya, tentang BJ Habibie. Ya. Kaitannya apa yang dikatakan dengan yang namanya berpikir kritis itu? Ya, berpikir kritis adalah kemampuan untuk berpikir jernih dan rasional yang meliputi kemampuan untuk berpikir reflektif dan independen. Itu pengertian dari berpikir kritis. Boleh dibacakan sama Utari, silahkan Utari. Ya Bu, Utari. terima kasih. Ya, Ya, silakan. saya baca ya Bu. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ihtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Subhanallah, bagus sekali bacaannya ya Utari. Terjemahkan ya. Terjemahkan ayat 190 dulu ya. Yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Yang berakal ya, bukan yang beriman. Yang berakal gitu ya. Kemudian apa itu orang yang berakal? Seperti apa orang yang berakal? Ada di ayat 191. Itu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri kiaman, waqu'udan, kemudian sambil duduk. Wa ala junubihim, dan dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Nah, itu terjemahan dari ayat 190 ayat 191. Jadi yang dikatakan critical thinking itu atau berpikir kritis itu adalah jadi apa? Yang bisa berpikir jernih, ya, berpikir jernih gitu ya. Dan rasional. Kita ice breaking dulu ya, anak-anak ya. Oke, siap Ibu. Ya, ice breaking dulu. Ice breakingnya ada yang tahu tepuk 26? Tahu Ibu, tepuk pramuka itu mah. Nah ya, sekarang tepuk 26. Nah, kalau dijumlahkan ya, kalau dijumlahkan itu ada berapa? Ada 26. Ya, kalau 26, kalau tepuk 26 itu namanya tepuk pramuka. Pramuka. Ada yang kesulitan tadi dari Ibu sudah menerjemahkan, kemudian tadi sudah dibacakan sama Utari ayatnya.
Eh, ada yang merasa kesulitan dalam membaca dan menerjemahkan? Tidak, Bu. Ya. Dan untuk selanjutnya ya, kalian kerjakan ya secara berkelompok. Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Ya, pertama ya, untuk kelompok pertama itu Fauzan, Dewi, Iya, tuh. dan Jayanti. Ada Jayanti? Nah, untuk kelompok Ada, Bu. dua, Ada, Bu. untuk kelompok dua yaitu Nanang, Iya, Bu. Nova, ya ada, dan Utari. Ah, Nova mah sama saya Ya, terus. Bu. Dan yang ketiga Rudi, Wais, dan Ya, Bu. Zaki. Ya, Ya, Bu. ya. Tuh. Nah, untuk tugasnya di sini ada di lembar di LKPD ya, lembar kerja peserta didik. Ada nggak? Terlihat? Ada, Bu. Ada, Belum, Bu. Bu, belum. Oh, Ada. belum ya. Belum Ya, terlihat, Bu. belum terlihat. Oke, Ibu akan share ya. Nah, ini terlihat? Ada. Ya, Ada, tuh. Bu. Ya, kalian harus menganalisis ya Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai ayat 191. Ya, yang pertama untuk kelompok yang pertama yaitu menganalisa dan mengidentifikasi isi kandungan yang ada di dalam Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai ayat 191. Untuk kelompok dua ya, itu tentang isi kandungan ya, isi kandungan dan manfaat yang terdapat di dalam Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Itu diketuai oleh Nanang ya, Nanang. Iya, Bu. Siap. Dan untuk kelompok 3 yang diketuai oleh Rudi ya, keterkaitan antara berpikir kritis dengan Quran surat Ali Imran ya, atau berpikir Ya, kritis Bu. ulil albabnya gitu ya. Nah, silahkan kalian kerjakan secara berkelompok ya. Beres. Sudah? Ya. Ya, Bu. Silahkan untuk kelompok pertama presentasikan oleh siapa? Fauzan. Saya mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, surat Ali Imran ayat 190 menjelaskan bahwa langit, bumi, dan pergantian malam siang diciptakan sebagai tanda kekuasaan Allah. Yang kedua, ayat 191 dalam surat Ali Imran menjelaskan tentang dua ciri ulul albab, yaitu berpikir dan berpikir. Selain itu, ulul albab juga senantiasa mengingat Allah dalam berbagai situasi dan menggunakan akalnya untuk bertafakur. Ya. Yang ketiga, tafakur yang benar mampu membuat kita semakin dekat dengan Allah, mengakui kekuasaan Allah, dan banyak berdoa kepadanya. Yang terakhir, tafakur yang benar akan mampu mengajak manusia untuk memahami bahwa Allah menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini, tidak ada yang sia-sia, sebab semuanya pasti mengandung manfaat. Begitu, Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita kasih aplaus untuk Fauzan. Nanang? Ya, Tentang Bu. manfaat ya, manfaat berpikir kritis. Oke, yang pertama mengambil hikmah dari semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian menjadi arif. Bukan nama, tentu saja arif, ini mah arif bijaksana maksudnya dalam menghadapi lingkungan ya. Dan yang ketiga mendorong melakukan penelitian untuk menemukan sains dan teknologi. Sekian dari kelompok 2. Terima kasih. Terima kasih buat Nanang. Dan untuk selanjutnya kelompok 3 oleh Rudi, yaitu keterkaitannya. Oke, terima kasih Bu. Hasil dari diskusi kelompok 3, berpikir kritis bukan hanya sekedar cerdas ya, karena banyak sekarang orang cerdas itu tidak berpikir kritis Bu ya. Namun mampu merenungi semua penciptaan Allah Subhanahu wa taala di dunia dan mengetahui kehidupan yang abadi hanya di akhirat kelak. Begitu Bu. Ya, terima kasih. Alhamdulillah semuanya sudah bisa menyimpulkan ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan lanjutkan materi lagi tentang hadisnya ya anak-anak.
untuk ada yang Ibu tanyakan, coba tadi kesimpulan dari semuanya berpikir kritis itu apa, anak-anak? Ya, berpikir yang jernih dan rasional. Iya, betul Pak Ujan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Dan untuk LKPD-nya nanti akan Ibu share ya di WA group untuk tugas rumah, dan minggu depan kalian bawa tugasnya. Untuk selanjutnya kita tutup dengan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Utari. Silahkan tutup pembelajaran hari ini. Ya, mari teman-teman kita berdoa, mulai. Alhamdulillah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.